Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karmila dengan NIM 12040320193. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 2P. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Sistem Sosial Budaya Indonesia dalam melengkapi tugas UAS mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial dan budaya, yang artinya kehidupan masyarakat dipandang sebagai suatu sistem atau sistem sosial, yang mana suatu keseluruhan bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam suatu kesatuan. Jadi sistem sosial dan budaya merupakan adanya hubungan timbal balik antara unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan saling pengaruh mempengaruhi. Dan menurut Margonus Lamer, sistem sosial itu dipengaruhi oleh ekologi, demografi, kebudayaan, kepribadian, waktu, sejarah, dan latar belakang. Dan ciri utama sistem sosial yang mana ia menerima unsur-unsur dari luar atau terbuka, namun juga menimbulkan terjalinnya ikatan antar unsur-unsur dengan unsur lainnya atau internal, dan saling pertukaran antara sistem sosial itu sendiri dengan lingkungannya atau eksternal. Kemudian apa saja proses-proses dalam sistem sosial, yaitu komunikasi, memelihara tata batas, perjalinan sistem, sosialisasi, pengawasan sosial, kelembagaan, dan perubahan sosial. Selanjutnya, apa saja fungsi dari sistem sosial budaya? Jadi di dalam keluarga adalah lahan pembibitan manusia seutuhnya. Jadi maksudnya itu keluarga adalah organisasi alami yang penuh kasih sayang. Kemudian dalam masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan merupakan lahan pengkaderan, yang mana sebagai keluarga buatan, gotong royong buatan yang penuh perbedaan kepentingan. Dan dalam berbangsa dan bernegara, yang mana penyelenggara negara dan pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum. Lanjut, apa saja faktor pendorong dari perubahan sosial budaya itu? Yang pertama, timbunan kebudayaan dan penemuan baru, di mana masyarakat semakin bertambah dan beragam, yang disebabkan dari adanya penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan jumlah penduduk. Artinya, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk suatu daerah mengakibatkan perubahan struktur masyarakat. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Yang keempat, adanya kejadian pemberontakan atau revolusi. Kelima, sistem terbuka lapisan masyarakat. Yang keenam, sifat menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang ketujuh, sistem pendidikan formal yang semakin maju. Yang kedelapan, orientasi ke masa depan menjadi keinginan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik, maka akan mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Yang kesembilan, adanya akulturasi. Yang kesepuluh, adanya asimilasi. Selanjutnya, apa saja faktor penghambat dari perubahan sosial itu? Yang pertama, karena perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. 2. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 3. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. 4. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat, yang mana rasa takut dengan adanya kegoyahan pada integrasi kebudayaannya. 5. Hubungan yang bersifat ideologis. 6. Adat atau kebiasaan. Jadi dia itu sangat kokoh mempertahankan adat atau kebiasaannya. Ketujuh, prasangka terhadap hal-hal baru dan menilai bahwa hidup ini buruk, susah, dan tidak mungkin untuk bisa diperbaiki lagi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Sistem Sosial Budaya Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.